Pada video yang telah lalu telah disampaikan bagaimana kita menentukan massa dari sebuah atom, yaitu menentukan massa atom relatifnya. Dari massa atom relatif kita bisa menentukan juga yang namanya massa molekul relatif. Bagaimana hubungan antara massa molekul relatif ataupun massa atom relatif ini dengan jumlah molnya? Nah, untuk mengetahui hubungan antara massa molekul relatif, maka simaklah penjelasan mengenai mol dan massa molar berikut. Massa molar adalah massa satu mol zat yang sama dengan massa atom relatif ataupun massa molekul relatif zat tersebut yang dinyatakan dengan gram. Massa dari suatu zat tergantung pada komposisi zat yang menyusun zat tersebut, sehingga massa dari 1 mol suatu zat berbeda dengan massa 1 mol zat yang lain. Jika dalam bentuk atom, maka massa 1 mol atom itu sama dengan 1 kali massa atom relatifnya. Jika zat dalam bentuk molekul, maka massa 1 mol molekul itu sama dengan 1 kali massa molekul relatifnya. Ngelogika yuk, misal ya, massa atom relatif atau AR dari atom karbon itu adalah 12 gram per mol. Nah, artinya 12 gram per mol itu adalah setiap 1 mol maka karbon akan memiliki massa sama dengan 12 gram. Jika 2 mol karbon, maka massanya adalah 24 gram. Kemudian jika 3 mol karbon, maka massanya adalah 36 gram. Jika kita balik, misalkan kalau massa dari karbonnya adalah 120 gram, maka jumlah mol dari karbon adalah 10 mol. Jika massanya adalah 6 gram, maka jumlah mol dari karbon adalah 0,5 mol. Jadi kita lihat di sini dari data massa atom relatif kita bisa menentukan jumlah mol atau massa dari zat tersebut. Ngelogika lagi yuk, kalau yang diketahui adalah massa molekul relatif, berarti zatnya dalam bentuk molekul ya. Misalkan ada massa molekul relatif atau MR dari molekul CH3COOH adalah 60 gram per mol. Nah, ini berarti setiap 1 mol CH3COOH atau asam asetat akan memiliki massa sama dengan 60 gram. Jadi kalau ada 2 mol CH3COOH, maka massanya adalah 120 gram. Kalau 3 mol CH3COOH, maka massanya adalah 180 gram. Jika massanya adalah 300 gram, maka jumlah mol dari asam asetat atau CH3COOH adalah 5 mol. Jika massanya adalah 600 gram, maka jumlah mol dari asam asetat adalah 10 mol. Nah, di sini bisa kita lihat ada hubungan antara nilai atau data dari massa molekul relatif bisa kita menentukan jumlah mol ataupun massanya. Jadi, dari dua logika ini, massa bisa kita tentukan melalui mol dan massa molekul relatifnya jika dalam bentuk molekul, dan massa atom relatifnya jika zat tersebut dalam bentuk atom. Dari logika tadi, jadi kita bisa melihat ada hubungan antara mol, massa molekul relatif ataupun massa atom relatif dengan menentukan massa dari suatu zat. Nah, di sini ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan massa zat yang berhubungan dengan jumlah mol dan massa molekul relatifnya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah jika zat tersebut dalam bentuk atom, maka untuk menentukan massa atom bisa kita tentukan dengan rumus G sama dengan
N dikali AR, di mana G adalah massa zat, kemudian N adalah jumlah mol, ya, dan AR adalah massa atom relatif. Atau jika nanti untuk menentukan jumlah mol dari massa atomnya, bisa kita tentukan dengan rumus N sama dengan G dibagi AR, atau jumlah mol sama dengan massa zat dibagi dengan massa atom relatifnya. Jika zat dalam bentuk molekul, maka untuk menentukan massa molekul zat, kita bisa menggunakan rumus N dikali MR. G adalah massa zatnya, kemudian N adalah jumlah molnya, dan MR adalah massa molekul relatifnya. Ya, kemudian jika kita menentukan jumlah mol dari massa molekul, bisa kita tentukan dengan rumus N sama dengan massa molekul kita bagi dengan massa molekul relatifnya. Di buku pelajaran biasanya diterapkan konsep hubungan antara massa dengan mol dengan gambar seperti berikut. Nah, jika ada gambar seperti berikut, ini menandakan ujung panah ini adalah besaran yang kita cari, ya, besaran yang kita cari. Sedangkan ujung panah yang tidak ujung panah atau awal panah itu merupakan data jika zat diketahui, data zat yang diketahui. Misalkan yang di bagian atas, nah, panah yang di bagian atas ini adalah arahnya dari massa menuju mol. Ini menandakan jika data zat yang diketahui adalah massa zat. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Apa yang kita lakukan di situ ada penghubungnya. Jika zat dalam bentuk atom, maka kita gunakan AR, ya. Jika zat dalam bentuk molekul, maka kita akan menggunakan MR. Sehingga untuk menentukan mol dari massanya bisa kita lakukan dengan cara massa dibagi dengan AR atau MR-nya baru dapat jumlah mol. Untuk panah yang di bawah, ini dari arah mol menuju massa. Berarti yang diketahui adalah jumlah mol, yang ditanyakan adalah massanya. Apa yang dilakukan untuk menentukan massanya? Yang kita lakukan adalah, kita lihat di panah ini, mol, kita ambil panah yang di bawah, kita kalikan dengan AR atau MR-nya, nanti akan mendapatkan data atau nilai dari massa zat tersebut. Supaya lebih paham, mari kita bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan mol, massa zat, massa atom relatif, dan massa molekul relatif. Contoh soal yang pertama. Hitunglah massa dari 2 mol Fe jika diketahui AR Fe adalah 56. Dari soal ini bisa kita lihat yang diketahui adalah jumlah molnya yang dilambangkan dengan N, jumlah molnya adalah 2 mol. Ya, kemudian diketahui juga data dari atom relatif. Massa atom relatif Fe adalah 56 gram per mol. Yang ditanyakan adalah massa, lambangnya adalah G. Jadi untuk menentukan massa, kita lihat dulu. Tadi ada 2. Kita analisis, zat ini apakah berupa atom ataukah berupa molekul. Jika atom, kita akan menggunakan data dari AR. Jika zatnya dalam bentuk molekul, kita harus menentukan dulu nilai dari MR-nya atau massa molekul relatif. Fe merupakan atom, jadi nanti data yang akan kita gunakan adalah nilai dari AR-nya. Untuk menentukan massa dari Fe atau besi bisa kita hitung dengan menggunakan rumus G sama dengan N dikali AR. Kenapa AR yang digunakan? Kembali lagi ya, karena Fe tadi dalam bentuk atom, maka data yang kita gunakan adalah data dari nilai AR.
Molnya tadi adalah 2 mol, sedangkan nilai AR-nya, massa atom relatifnya adalah 56. Maka 2 dikali 56 adalah 112 gram. Jadi massa dari 2 mol Fe itu adalah 112 gram. Kita ke contoh soal yang kedua. Hitunglah massa dari 3 mol H2SO4. Jika diketahui massa atom relatif dari H sama dengan 1, AR dari S adalah 32, dan AR dari O adalah 16. Dari soal tersebut diketahui jika jumlah mol atau N-nya adalah 3 mol. Kemudian diketahui data dari atom relatif H sama dengan 1, atom relatif S itu sama dengan 32, dan massa atom relatif dari O adalah 16. Yang ditanyakan dari soal adalah massa dari H2SO4. Kita telaah dulu. H2SO4 ini merupakan molekul. Jika merupakan molekul, maka kita akan memerlukan nilai atau data dari massa molekul relatif dari H2SO4. Ya, untuk menentukan massa molekul relatif dari H2SO4 bisa kita hitung dengan cara jumlah H kita kalikan dengan ARH ditambah dengan jumlah S dikalikan dengan ARS dan ditambah juga dengan jumlah O dikalikan dengan ARO. Karena di dalam H2SO4 ada 3 jenis atom yaitu H, S, dan O. Mari kita hitung MR dari H2SO4. Jumlah H di dalam H2SO4 adalah 2, ARH-nya adalah 1, maka kita tulis 2 kali 1. Ditambah dengan jumlah S-nya di dalam H2SO4 adalah 1, nilai AR dari S adalah 32, maka di sini kita tulis 1 dikali 32. Jumlah O di dalam H2SO4 adalah 4, dikalikan dengan data ARO adalah 16, maka kita tulis 4 kali 16. Kita kalikan baru kita jumlahkan. 2 dikali 1 adalah 2, ditambah dengan 1 kali 32 adalah 32, ditambah dengan 4 kali 16 adalah 64. Maka massa molekul relatif dari H2SO4 adalah 98 gram per mol. Untuk menentukan massa dari H2SO4 bisa kita hitung dengan menggunakan rumus G sama dengan N dikali MR. Ya, kemudian kita masukkan datanya, nilai molnya adalah 3 dan MR dari H2SO4 adalah 98, maka massa dari 3 mol H2SO4 adalah 294 gram. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Hitunglah jumlah mol dari 20 gram kalsium atau Ca. Jika diketahui AR dari Ca itu sama dengan 40. Dari soal diketahui jika massa atau G dari kalsium adalah 20 gram. Kemudian massa atom relatif dari kalsium atau Ca itu adalah 40 gram. Yang ditanyakan soal adalah jumlah mol. Nah, di dalam soal diketahui zat itu adalah kalsium, dan kalsium merupakan atom. Jadi nanti dalam perhitungan kita akan memerlukan data dari AR. Untuk menentukan jumlah mol dari massa zat atom tersebut, kita gunakan rumus N sama dengan G atau massanya dibagi dengan massa atom relatif. AR ya. Nah, kenapa tadi digunakan AR? Karena kalsium dalam bentuk atom, maka data yang digunakan adalah data dari AR-nya. Massanya tadi adalah 20 gram, kemudian massa atom relatifnya adalah
40 gram per mol, maka jumlah molnya adalah 0,5 mol. Jadi, jumlah mol yang terdapat dalam 20 gram kalsium adalah 0,5 mol. Ke contoh soal terakhir. Hitunglah jumlah mol dari 54,4 gram kalsium sulfat atau CaSO4 jika diketahui massa atom relatif Ca adalah 40, AR dari S sama dengan 32, dan AR dari O sama dengan 16. Dari soal diketahui jika massa zat atau lambangnya G itu adalah 54,4 gram. Kemudian diketahui beberapa data dari atom relatif, diantaranya massa atom relatif kalsium itu sama dengan 40, AR dari S itu 32, kemudian AR dari O adalah 16. Yang ditanyakan di soal adalah jumlah mol. Di dalam soal ada satu zat yaitu CaSO4. Nah, CaSO4 atau kalsium sulfat ini merupakan molekul. Jika zat dalam bentuk molekul, maka otomatis kita akan memerlukan data dari massa molekul relatifnya. Untuk menentukan massa molekul relatif CaSO4, kita telah dulu. Di dalam CaSO4 ini ada 3 jenis unsur atau atom, yaitu atom Ca, atom S, dan atom O. Jadi, untuk menentukan MR dari CaSO4 bisa kita hitung dengan cara jumlah Ca dikali ArCa ditambah dengan jumlah S dikali ArS dan ditambah dengan jumlah O dikali ArO. Jumlah Ca di dalam CaSO4 adalah 1 dikalikan dengan ArCa adalah 40. Maka kita tulis 1 dikali 40. Jumlah S di dalam CaSO4 adalah 1 dikalikan dengan ArS-nya adalah 32, maka kita tambah dengan 1 dikali 32. Jumlah O di dalam CaSO4 adalah 4 dan ArO-nya adalah 16, maka kita tulis di sini adalah 4 dikali 16. Kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. 1 dikali 40 adalah 40, ditambah dengan 1 kali 32 adalah 32, dan ditambah dengan 4 kali 16 adalah 64. Maka massa molekul relatif dari CaSO4 adalah 136 gram per mol. Untuk menentukan jumlah mol dari massanya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus. Karena CaSO4 adalah molekul, maka untuk menentukan jumlah molnya sama dengan massa dibagi dengan MR-nya atau massa molekul relatifnya. Massanya tadi adalah 54,4 gram, sedangkan MR-nya tadi adalah 136 gram per mol. Maka jumlah mol yang terdapat dalam 54,4 gram CaSO4 adalah 0,4 mol. Itu tadi penjelasan materi mengenai mol dan massa molar. Untuk menentukan massa dari suatu zat, kita bisa menggunakan rumus massa sama dengan mol dikalikan AR atau MR-nya. Untuk menentukan jumlah mol dari massanya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus massa dibagi AR atau MR-nya. Hati-hati terhadap penggunaan data AR dan MR. AR digunakan jika zat dalam soal dalam bentuk atom, maka kita akan menggunakan data dari massa atom relatifnya. Sedangkan jika zat di dalam soal dalam bentuk molekul, maka kita akan menggunakan data dari massa molekul relatifnya.
Alhamdulillahirabbil alamin, telah disampaikan tadi materi belajar kimia dan pembahasan soal-soalnya. Semoga video ini bisa membantu ya untuk kalian dalam mempelajari materi kimia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di video belajar kimia lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.